Al-Quran, Allah menyingkapkan banyak kisah menakjubkan dari masa lalu, saat ini, hingga masa depan. Namun di balik kisah-kisah tersebut, terselip sejumlah tempat yang hingga kini masih menjadi teka-teki besar bagi para ilmuwan, arkeolog, bahkan ulama. Tempat-tempat ini bukan sekadar titik geografis, tapi memiliki kedalaman sejarah, spiritualitas, dan kekuatan simbolik yang luar biasa. Bayangkan sebuah kota yang pernah dihancurkan dalam sekejap karena kedurhakaan penduduknya, tapi jejaknya tak pernah ditemukan secara pasti. Atau sebuah gua yang menyimpan pemuda-pemuda yang tertidur selama ratusan tahun, apakah gua itu nyata? Di mana lokasinya? Lalu bagaimana dengan laut yang terbelah untuk Nabi Musa? Apakah kita bisa melihat sisa-sisanya hari ini? Inilah salah satu keunikan Al-Quran. Ia tak sekadar menyebut tempat, tapi menyelubunginya dengan misteri yang memancing akal untuk berpikir dan hati untuk tunduk. Dan menariknya, tempat-tempat ini seringkali menjadi pusat perdebatan panjang. Ada yang mencoba mencocokkannya dengan data arkeologis. Ada yang menyelaminya dengan pendekatan tafsir. Bahkan tak sedikit yang menjadikannya bahan konspirasi dan spekulasi liar. Namun di atas semua itu, ada satu pesan yang konsisten, bahwa tempat-tempat ini bukan semata soal lokasi fisik. Ia adalah pelajaran, ia adalah tanda, ia adalah ayat. Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hijr ayat 77. Di era modern ini, manusia begitu bangga dengan kemajuan teknologi. Kita mampu memetakan planet, menembus dasar samudra, bahkan menjelajah keluar angkasa. Tapi tetap saja ada tempat-tempat di bumi yang disebut Al-Quran yang masih tak terpecahkan. Misteri ini bukan karena Al-Quran tidak jelas, tetapi karena Allah ingin kita menggali lebih dalam. Karena di balik pencarian itu, ada keimanan yang bertumbuh. Dan dalam video atau bahasan kali ini, kita akan menelusuri 5 tempat dalam Al-Quran yang masih menyimpan misteri, baik secara lokasi, peristiwa, maupun simbolik maknanya. Dari kota-kota yang hilang, gua yang diselimuti tidur panjang, hingga perairan yang menyimpan mukjizat ilahi. Apakah kamu siap untuk menjelajah ke tempat-tempat yang tak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga pesan ilahi yang mengguncang jiwa? Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar eksplorasi, tapi perjalanan hati dan akal untuk menemukan jejak-jejak kekuasaan Allah yang tersembunyi di balik kabut sejarah. Al-Quran menyebut sebuah kaum yang hidup di antara bebatuan. Mereka bukan manusia primitif. Mereka memahat rumah mereka langsung dari gunung. Arsitekturnya presisi. Mereka kuat, makmur, dan berkuasa. Namun, mereka ingkar. Kaum itu adalah Tsamud, dan tempat mereka dikenal sebagai Al-Hijr. Dan sungguh penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul, dan kami berikan tanda-tanda kepada mereka, tetapi mereka berpaling darinya. Quran Surah Al-Hijr ayat 80-81. Hari ini, wilayah yang diyakini sebagai sisa kota Tsamud disebut Madain Shaleh, terletak di bagian utara Arab Saudi. Di sana terdapat batuan tinggi dengan pintu-pintu raksasa terpahat langsung dari dinding batu. Tanpa semen, tanpa kayu, tapi tetap berdiri kokoh. Pertanyaannya, benarkah ini bekas peninggalan kaum Tsamud? Madain Shaleh dulunya dijauhi oleh masyarakat sekitar. Bahkan hingga zaman modern, banyak orang takut bermalam di sana. Mereka percaya tanah itu terkutuk, karena pernah Allah turunkan azab seketika kepada penghuninya. Maka mereka dibinasakan oleh suara yang sangat keras ketika matahari akan terbit. Quran Surah Al-Hijr ayat 73. Lebih dari itu, ada kejanggalan besar yang membuat para peneliti bingung. Meski arsitekturnya megah, tidak ada jasad yang ditemukan. Tidak juga benda-benda pribadi, pakaian, atau peninggalan rumah tangga. Seolah-olah kaum itu benar-benar dihapus dari muka bumi. Dalam kajian arkeologi, jejak kehidupan sehari-hari biasanya tetap tersisa. Sisa tulang, alat dapur, tembikar. Tapi di Al-Hijr, tak ada yang tersisa selain pintu-pintu batu yang bisu.
Apakah ini azab yang tidak hanya mematikan, tapi juga menghapus keberadaan? Atau mungkinkah ini tanda bahwa Allah sengaja menyisakan hanya sebagian, agar manusia tidak sombong dengan teknologi dan pengetahuan? Hari ini Madain Saleh sudah mulai dibuka untuk umum, tapi kesan misterius itu tidak hilang. Banyak pengunjung merasakan hawa berbeda. Ada yang mengaku sulit bernapas, ada yang merasa seperti diawasi, entah benar atau sugesti. Tapi suasana Madain Saleh memang bukan sembarang reruntuhan. Di tempat ini, sejarah bertemu peringatan. Di tempat ini pula, manusia diingatkan, sekaya apapun, sekokoh apapun peradabanmu, jika kau melawan Tuhan, maka tak ada yang tersisa selain debu. Bayangkan, sekelompok pemuda, masih muda, kuat, penuh semangat. Tapi ketika negeri mereka dipenuhi kemusyrikan dan penguasa yang lalim, mereka tidak ikut arus. Mereka memilih iman, meski artinya harus meninggalkan segalanya. Itulah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua, yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan memiliki tulisan di atas batu adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Mereka pergi bersembunyi dalam sebuah gua, lalu Allah membuat mereka tidur. Bukan satu malam, bukan satu minggu, tapi selama 309 tahun. Dan mereka tinggal dalam gua itu selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Tapi misteri besar dari kisah ini adalah, di mana letak gua itu sebenarnya? Hari ini banyak tempat yang diklaim sebagai Gua Ashabul Kahfi. Di Yordania terdapat gua tua yang menjadi tempat ziarah. Dindingnya memiliki ukiran kuno dan tak jauh darinya ada reruntuhan masjid lama. Di Turki, kota Efesus juga mengklaim bahwa gua itulah tempat para pemuda tertidur. Bahkan ada yang menyebut gua itu ada di Spanyol, di Suriah, atau bahkan di daerah Tenggara Eropa. Namun Al-Quran tampaknya sengaja tidak menyebut lokasi secara eksplisit. Bahkan jumlah pemudanya pun diselimuti misteri. Sebagian orang mengatakan, mereka bertiga, yang keempat adalah anjingnya. Sebagian lagi mengatakan, mereka berlima, yang lain berkata, mereka 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Allah lalu menutup ayat itu dengan, katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Seolah Allah ingin kita fokus bukan pada di mana dan berapa, tapi pada mengapa. Kenapa Allah abadikan mereka dalam satu surah penuh? Apa makna dari tidur berabad-abad? Apakah ini simbol bahwa iman itu abadi, bahkan ketika dunia berubah? Dan mengapa seekor anjing turut disebut secara spesifik sebagai penjaga mereka di mulut gua? Padahal Al-Quran sangat jarang menyebut hewan secara detail. Satu hal yang luar biasa dari kisah Ashabul Kahfi adalah, mereka tidak berjuang dengan senjata, tapi dengan keteguhan hati. Mereka tidak mengalahkan musuh dengan kekuatan, tapi dengan keimanan yang tak bisa dibeli. Dan karena itulah, mereka diabadikan dalam kitab suci yang akan dibaca hingga hari kiamat. Jadi mungkin kita tidak perlu tahu pasti di mana guanya. Karena pelajaran terpentingnya bukan itu, tapi bahwa di zaman manapun akan selalu ada pemuda yang berani berdiri demi kebenaran, meski dunia menolaknya. Di antara kisah paling tragis dalam sejarah manusia adalah kisah kaum Nabi Lut. Mereka tidak hanya melawan ajaran tauhid, tapi juga menormalisasi perilaku menyimpang yang melawan fitrah kemanusiaan. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?" Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Kaum Nabi Lut mengabaikan peringatan, bahkan mereka menantang azab.
Maka Allah datangkan hukuman dari langit dan dari bumi sekaligus. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Quran Surah Hud ayat 82. Kota itu lenyap, tak tersisa. Namun misterinya belum selesai. Hingga hari ini, para arkeolog dan peneliti masih mencari di mana letak kota Sodom dan Gomora sebenarnya. Sebagian besar teori menunjuk ke wilayah sekitar Laut Mati, antara perbatasan Yordania dan Israel. Di dasar laut itu ditemukan sulfur murni dalam jumlah besar, belerang yang tak wajar, dengan kandungan panas tinggi, seolah benar-benar pernah terbakar dari atas. Beberapa titik di sekitar wilayah tersebut juga terlihat tandus, gersang dan berbau aneh. Sejumlah ilmuwan bahkan menyebut batu-batu di area itu memiliki tingkat radioaktif yang tidak biasa. Namun, tidak ada satupun struktur kota yang benar-benar ditemukan. Tidak ada pilar, rumah, atau benda-benda kehidupan. Seolah kota itu bukan hanya dihancurkan, tapi juga dihapus dari sejarah manusia. Apakah ini bentuk azab yang membuat bumi tidak bisa menerima keberadaan kota itu lagi? Ataukah Allah ingin tempat itu tak pernah jadi lokasi wisata yang dilupakan pesan moralnya? Yang lebih menggetarkan, Al-Quran menyebut bahwa sisa-sisa kaum itu masih ada sebagai pelajaran. Dan sungguh, kota itu berada di jalan yang masih dilalui manusia. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 173. Artinya, siapapun yang lewat di sekitar Laut Mati sebenarnya sedang melewati tanah yang pernah menyaksikan kemurkaan Allah secara langsung. Kisah ini bukan sekadar cerita, ia adalah peringatan besar untuk seluruh umat manusia. Jika satu kaum dibiarkan dalam penyimpangan dan kesombongan dan menantang Allah dengan terang-terangan, maka bukan hanya mereka yang binasa, tapi tanah yang mereka injak pun tak akan lagi diizinkan menjadi tempat kehidupan. Hari ini, Laut Mati adalah tempat terendah di muka bumi, dan mungkin itu simbol bahwa kaum yang menolak petunjuk akan berakhir di titik terendah sejarah mereka. Bayangkan adegan ini, di depanmu, lautan luas, tak ada perahu, tak ada jembatan. Di belakangmu, pasukan Firaun, lengkap dengan kuda, pedang, dan kemarahan. Kaum Bani Israel panik, mereka merasa ajal sudah di ujung mata. Tapi Nabi Musa alaihissalam berkata tenang, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Dan saat itu juga, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu terjadi mukjizat luar biasa. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Air yang biasanya tak bisa diatur, tiba-tiba menjadi jalan. Jutaan manusia menyeberang dan selamat. Tapi ketika Firaun dan pasukannya ikut mengejar, air kembali menutup dan mereka tenggelam seketika. Yang menarik, Allah tidak hanya menenggelamkan Firaun, Allah juga menyelamatkan jasadnya. Untuk apa? Maka pada hari ini kami selamatkan tubuhmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Quran Surah Yunus 92. Hari ini tubuh yang diyakini sebagai Ramses Sully dipajang di Museum Mesir. Para ahli forensik menyatakan jasadnya memang terawetkan secara alami, bukan mumi buatan. Bahkan profesor asal Prancis, Dr. Maurice Bucaille yang menyelidiki jasad tersebut, akhirnya masuk Islam setelah mendalami ayat ini. Namun, satu misteri besar belum terjawab. Di mana tepatnya laut yang terbelah itu berada? Sebagian mengatakan itu adalah Laut Merah, yang kini terbentang antara Mesir dan Arab Saudi. Tapi tidak jelas di bagian mana tepatnya lokasi penyeberangan terjadi. Ada yang menyebut Teluk Suez, ada yang menunjuk Teluk Aqabah, lebih ke arah timur. Yang menarik, sejumlah ekspedisi bawah laut melaporkan telah menemukan roda kereta kuno
tulang manusia dan kuda di dasar laut Akabah. Namun penelitian ini masih kontroversial dan belum diakui secara resmi oleh lembaga sejarah internasional. Apakah benar jejak Fir'aun dan pasukannya memang ada di sana? Apakah laut itu masih menyimpan bukti mukjizat terbesar sepanjang sejarah peradaban? Satu hal yang pasti, mukjizat ini bukan untuk pamer kekuatan, tapi sebagai pesan bagi mereka yang zalim. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 67. Dan mungkin Allah sengaja menyisakan sebagian misteri ini agar manusia tak terlalu sombong. Karena sekuat apapun Fir'aun, ia tetap tak bisa melawan satu gelombang laut yang diperintah oleh Tuhan. Pernahkah kamu bertanya, di mana sebenarnya kota pertama yang dibangun manusia di muka bumi? Apakah di Babilonia, Mesir, atau kota-kota tua di Cina? Jawabannya, tidak ada dalam buku sejarah kuno, tapi ada dalam Al-Quran. Sebuah nama yang jarang disebut hari ini, tapi sangat sakral. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 96. Bakkah adalah nama kuno dari Makkah. Ya, kota suci tempat Ka'bah berdiri saat ini adalah kota pertama yang Allah pilih sebagai pusat ibadah umat manusia. Namun, pertanyaannya, kapan dan bagaimana kota ini dimulai? Al-Quran menyebut bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail mendirikan kembali fondasi Ka'bah yang telah ditinggikan sebelumnya. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi rumah itu bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Para mufasir menyimpulkan, fondasi pertama ini telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun lokasinya hilang setelah banjir besar zaman Nabi Nuh, dan Allah kemudian menunjukkan kembali lokasinya kepada Nabi Ibrahim. Tapi, mengapa Allah memilih Bakkah? Kota ini, secara logika manusia, tidak layak dihuni. Ia berada di tengah padang tandus, tidak ada sungai, tidak ada ladang. Namun justru dari sanalah cahaya hidayah menyebar ke seluruh dunia. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman, di dekat rumahmu yang suci. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Itulah doa Nabi Ibrahim saat meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail di sana. Sebuah keputusan yang tampaknya kejam, namun ternyata menjadi permulaan sejarah baru umat manusia. Yang luar biasa, meski hari ini Makkah sudah modern, teknologi tinggi, dan ramai, tapi keberkahan Bakkah tidak berubah. Ka'bah masih di sana, Zam-Zam masih mengalir, dan jutaan manusia datang setiap tahun dari seluruh penjuru bumi, menangis, berdoa, dan berserah diri. Namun satu misteri masih tersisa. Apakah ada peninggalan arkeologi dari zaman Nabi Ibrahim? Di mana letak asli rumah Nabi Ismail? Bagaimana bentuk Makkah ribuan tahun lalu? Karena wilayah ini disucikan, penggalian arkeologi tidak dilakukan secara bebas. Maka banyak detail sejarah yang masih tersembunyi di balik lapisan tanahnya. Apakah Allah sengaja menjaganya agar Makkah tak pernah menjadi objek wisata sejarah, tapi tetap sebagai kiblat ibadah yang murni? 5 tempat, 5 misteri, tapi satu pelajaran. Allah menampakkan sebagian dan menyembunyikan sebagian, agar manusia tidak hanya mengandalkan peta dan sains, tapi juga iman dan akal yang tunduk. Tempat-tempat ini bukan hanya lokasi, tapi cermin tentang siapa kita sebagai manusia dan bagaimana akhir yang menanti bila kita lupa pada Tuhan. Kita bisa menjelajahi dunia, meneliti dengan sains, menelusuri jejak dengan sejarah. Tapi, beberapa tempat dalam Al-Quran tetap menjadi rahasia, karena mungkin Allah tidak ingin kita sekadar tahu, tapi ingin kita merenung, bertakwa, dan tunduk.
Jika Al-Quran masih menyimpan misteri, itu bukan karena ia kurang lengkap, tapi karena manusia belum cukup rendah hati untuk menyelaminya. Jika kamu suka video seperti ini, bantu sebarkan agar lebih banyak yang mengenal keagungan Al-Quran. Like, share, dan subscribe untuk penjelajahan berikutnya. Karena masih banyak misteri Al-Quran yang menanti untuk diungkap.